Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini di online Sunday service adalah Knowing and Living with Jesus, kontemplasi part 5. Knowing and Living with Jesus, kontemplasi part 5. Firman Tuhan kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, bisa menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami rindu hidup kami mempunyai kedewasaan hidup, boleh living with Jesus. Urapi kami dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu memerdekakan kami, membawa kami hidup seturut dengan firman. Tuhan Yesus berkata-kata, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat seluruhnya hidup dalam keadaan baik-baik saja, saudaraku. Tema kita hari ini adalah Knowing and Living with Jesus. Apa artinya knowing Jesus? Apa artinya living with Jesus? Saudara-saudara sekalian, pengertian tentang knowing Jesus dan living with Jesus saya akan jelaskan dengan menggunakan ilustrasi, yaitu ilustrasi suami istri. Jemaat menyimak, ilustrasi suami istri. Ketika seorang pria mau menikah dengan seorang wanita, dalam pernikahan itu mereka ada janji nikah. Kan begitu kan jemaat kan? Ada janji nikah. Apa bunyi janji nikahnya? Di hadapan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku Johnson mengambil engkau Maria sebagai istriku. Aku berjanji untuk mengasihi, mencintai, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan. Benar saudaraku, itu janji nikah ya. Nah, janji nikah itulah yang memberikan pengertian
suami istri ini living with, hidup bersama. Jadi arti saudaraku, hidup bersama itu artinya apa yang dialami oleh suaminya dialami juga oleh istrinya. Apa yang dirasakan oleh suaminya juga dirasakan oleh istrinya. Itu living with. Nah, pengertian living with Jesus juga sama. Di surat Ibrani yang kita baca tadi itu, Yesus adalah imam besar yang melintasi langit, yang bukan saja turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi dia juga dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus mengajak kita untuk living with. Oke, masalahnya adalah kita bersedia nggak untuk living with Jesus? Yesus bersedia turut merasakan. Kita mau nggak turut merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan? Itu penting pertanyaannya. Jelas jemaat? Jadi living with Jesus pakai ilustrasi suami istri udah jelas ya? Oke, jelas ya? Nah, saudara perhatikan. Living with Jesus, saudaraku, yaitu merasakan apa yang Tuhan rasa. Dan Tuhan juga merasakan apa yang kita rasa. Ingat loh, Yesus berkata loh, engkau adalah muridku. Dunia membenci aku. Maka dunia pun akan membenci engkau. Karena engkau adalah muridku. Saudara mau seperti itu? Itu living with, saudaraku. Apa yang dialami Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami. Dalam berbagai hal. Bahkan Yesus memberikan suatu pengertian ilustrasi yang lebih konkret. Aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Satu domba ketemu satu ekor serigala, itu sudah mengerikan. Tapi Tuhan mengatakan satu domba dikelilingi oleh banyak serigala. Betapa mengerikannya hidup orang percaya itu. Karena engkau adalah muridku. Saudaraku, itu adalah living with. Oke, living with Jesus. Sementara, kalau knowing Jesus, apa pengertiannya Pak Pendeta? Knowing Jesus adalah ilustrasi seperti suami istri tadi. Setelah married, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, apa yang istri alami atau suami alami? Mereka tidak mau turut merasakan. Misalnya, udah mulai tua, istri sakit, itu suami tidak peduli. Ada masalah besar, itu urusan suami saya, itu urusan istri saya. Jadi tidak mau peduli, saudaraku, itu artinya knowing his wife, knowing his husband. Maksudnya, saudara sekalian, dia tahu itu istri dia, tahu, tapi dia nggak peduli akan kehidupan istrinya. Dia tidak peduli untuk persoalan yang suaminya hadapi. Itu hanya dalam level knowing his wife, knowing her husband. Itu. Nah, knowing Jesus juga begitu. Hanya tahu kebenaran, saudaraku. Tahu kebenaran, tetapi tidak mau hidup dengan kebenaran. Tidak mau. Bahasa kerennya di Alkitab adalah menjadi pendengar firman, tapi tidak mau jadi pelaku firman. Oke? Kita masuk satu step lagi, teman sekalian. Menyimak. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, apa yang menyebabkan orang percaya itu bisa ada di proses hanya knowing Jesus, dan apa yang menyebabkan orang percaya itu bisa masuk di proses living with Jesus? Apa penyebabnya? Saudara perhatikan. Penyebabnya adalah, saudaraku, can accept reality of life dan cannot accept reality of life. Dua itu penyebabnya. Orang yang bisa menerima kenyataan hidupnya adalah orang yang masuk ke dalam kehidupan yang living with Jesus. Sementara orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidupnya, dia akan masuk di proses knowing Jesus. Menyimak poin ini. Mungkin jemaat akan berpikir, Pak Pendeta, mundur sedikit. Apa yang menyebabkan orang itu bisa accept reality? Apa yang menyebabkan orang itu tidak bisa accept reality of life? Apa yang menyebabkannya? Penyebabnya itu, setelah masuk ke YouTube channel saya sudah khotbah 4 seri tentang hal ini. Temanya adalah ketika aku kehilangan. 4 seri.
ketika aku kehilangan, saya tidak bahas di hari ini lagi, saudaraku, silakan ikuti kehilangan harga diri, kehilangan harta, kehilangan nyawa, apapun kehilangan itu, saudaraku, silakan bahas, cek di situ di YouTube channel PSDR Anthony Chang Preacher. Oke, kita lanjut. Saudara, perhatikan. Can accept reality, membawa orang itu masuk dalam proses living with Jesus. Cannot accept reality, menjadi orang itu masuk ke dalam level kerohanian, knowing Jesus saja. Itu 2 poin itu, saudaraku ya. Nah, saudara, perhatikan pelan-pelan. Orang yang can accept reality of life, dia dalam masuk proses living with Jesus itu, nanti dia bisa bersaksi. Karena dia sudah bisa terbangkai kenyataan hidup, dia bisa bersaksi apa yang dia alami. Dia bisa bersaksi, dia bisa menceritakan banyak hal, karena dia living with. Sebaliknya, orang yang cannot accept reality of life, dia masuk di proses knowing Jesus, dia hanya tahu kebenaran. Kebenaran ngajar begini benar, tapi dia tidak mampu melakukannya. Tidak mungkin dia akan bersaksi. Dia malah menjadi orang yang sangat sensitif. Peka sekali. Pikirannya negatif. Minder terus. Cepat marah. Cepat tersinggung, saudaraku. Itu seperti itu. Oke, nah sekarang saya memberikan banyak contoh. Jemaat perhatikan, banyak contoh. Kalau contoh itu kenaknya di engkau, perhatikan dengan baik. Contohnya keras-keras ini jemaat. Oke, perhatikan, saya kasih banyak contoh. Contoh 1, yang pertama. Seorang istri yang kehilangan suaminya, katakanlah suaminya meninggal, saudaraku ya, suaminya meninggal. Nah, ketika suaminya meninggal, otomatis sang istri itu disebut janda. Kan begitu kan, saudaraku? Janda. Nah, bagi si istri, saudaraku, kata janda itu begitu menakutkan. Karena bagi dia suatu kepahitan. Tak bisa terima dia, suami meninggal seperti ini. Dan diberi gelar janda lagi. Itu menakutkan, memalukan. Kalimat dia mau ucapkan janda pun bagi dia sesuatu yang sangat menghina. Dia sakit hati kalau orang sebut seperti itu. Karena dia tidak bisa terima kenyataan. Contohnya begitu. Nah, wanita seperti ini, saudaraku, tidak mungkin dia akan bersaksi. Tidak mungkin. Karena untuk diri dia sendiri, for temporary of his life, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, dia tak bisa terima kenyataan. Dia nggak bisa terima kenyataan. Bagaimana dia bisa bersaksi? Untuk kata janda aja bagi dia itu menakutkan, menghina sekali, menyakitkan, saudaraku. Itu begitu loh itu. Is it right? Is it right? Kalau janda ini 2 tahun, 3 tahun sudah bisa terima kenyataan hidup, sudah can accept reality of life, dia masuk dalam proses living with Jesus. Dia baca kebenaran itu, Tuhan mengasihi jandaku. Dan itu suatu fakta kehidupan. Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus malu? Dan dia bisa bersaksi. Bagaimana suka dukanya kehilangan suami. Itu membedakan loh jemaat. Membedakan loh. Tapi kalau dia tidak bisa terima kenyataan suaminya meninggal, wah dia painful. Pahit dia, akar pahit dia. Dia hanya knowing Jesus, tahu Alkitab mengajar, tapi dia tidak bisa menjadi pelaku. Dia tidak bisa jalani, hanya bisa nangis. Tak bisa terima kenyataan. Anak-anak masih kecil. Kenapa suamiku Tuhan ambil? Tak bisa terima kenyataan. Malam-malam nangis. 1 bulan, 2 bulan nangis. Malam-malam ambil baju suaminya dia pakai. Dia nangis. Papa mau ikut. Dia mau ikut loh. Mau ikut loh dia. Tak bisa terima kenyataan. 3 bulan, 6 bulan, setengah tahun, 1 tahun, udah mulai reda tangisnya. 2 tahun kemudian, dia nggak nangis lagi, senyum sambil ngomong, papa aku ikut orang lain. Mau ikut orang lain loh. Dulu nangisnya papa mau ikut, sekarang mau ikut orang lain, mau kawin lagi. Ya kawin lah, nggak apa-apa. Tuhan nggak larang kok, suami udah meninggal, istri sudah meninggal, ya married lah. Nggak jadi masalah, saudaraku. Oke, itu poin 1. Janda. Poin kedua, saudaraku, selibat. Dunia orang tidak menikah. Kalau orang tidak menikah itu dia cannot accept reality. Oh, jangan coba-coba, saudaraku. You ngomong tentang tidak married, dia langsung tersinggung loh. Ngomong saya ya, begitu. Di gereja dibuat seminar, dunia selibasi,
Dia dengar, langsung merah wajahnya, dia pulang, saudaraku. Ini menghina saya ini, karena dia sensitif. Bagi dia tidak bisa terima kenyataan hidup sebagai orang yang tidak married. Dalam diri dia itu black spot, sesuatu yang sangat peka, sesuatu yang sangat menyakitkan. Nggak mungkin dia bersaksi. Itu loh. Tetapi kalau orang selibat, dia dalam proses living with Jesus, dia bisa menerima kenyataan seperti itu. Dia proses living with Jesus, dia bisa bersaksi. Dia bisa bersaksi suka duka dalam dunia selibat. Tidak menikah itu tantangan seperti apa. Manusia biasa, manusia normal, punya nafsu berahi juga, bagaimana mengatasinya. Dia bisa jadi saksi, bahkan bisa menjadi berkat bagi yang junior, saudaraku. Begitu hidupnya, karena dia bisa terima kenyataan. Bahkan orang ngomong kata-kata tidak menikah, bagi dia tidak menghina. Bagi dia tidak menakutkan, karena dia bisa menerima kenyataan hidup. Oke? Contoh ketiga. Contoh ketiga, saudaraku. Tadi contoh pertama, janda. Contoh kedua, selibat. Contoh ketiga, saudaraku, cacat. Saudara-saudara sekalian, orang yang cacat, baik kakinya putus, ataupun lahir cacat, ataupun lahir dengan wajah yang tidak bagus, saudaraku, cacatlah, saudaraku. Kata cacat itu, bagi dia itu begitu menghina, begitu menakutkan. Begitu kan? Karena dia tidak bisa terima kenyataan. Kenapa saya terlahir seperti ini? Kenapa saya alami kecelakaan seperti ini? Tapi saya terima, saudaraku. Jadi kalau orang ngomong cacat-cacat, ngomong tentang saya ya, bagi dia kata cacat itu kata haram, saudara sekalian. Tapi kalau orang cacat itu bisa terima kenyataan hidup, bagi dia tidak menyakitkan. Bahkan dia bisa bersaksi loh. Dalam dunia yang cacat seperti ini, bagaimana dia berespon kepada Tuhan, bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana dia still alive rohani dia. Dia bisa, karena dia bisa terima kenyataan hidup. Oke? Sudah 3 ya, sekarang keempat. Mandul. Nah, kata mandul itu cukup kasar itu. Suami istri yang sudah menikah cukup lama, pingin punya anak. Tapi ternyata tidak punya anak. Kata mandul, kata Tuhan tidak kasih anak, lebih halus kan? Kata Tuhan tidak anugerahkan anak, lebih halus lagi, saudara, tapi itu artinya sama saja. Nah, bagi suami istri yang tidak bisa terima kenyataan, kata tidak punya anak itu horor bagi mereka. Itu menghina, itu menyayat hati, itu seperti kalimat itu seperti pisau yang membuat hati mereka terluka begitu. Karena tidak bisa terima kenyataan. Mereka kalau jalan-jalan lihat suami istri bawa anak kecil, hati mereka seperti disayat, saudaraku. Dan orang-orang seperti itu tidak mungkin bersaksi. Mereka tidak mungkin living with Jesus, tidak mungkin. Mereka hanya knowing Jesus. Dalam kitab tulis loh, Tuhan tidak mengaruhkan anak ini, dia tak mau terima. Kok begini Tuhan, orang lain Tuhan kasih, kok aku enggak. Kami suami istri sehat kok, begitu. Tapi kalau suami istri itu bisa menerima kenyataan hidup, beda. Mereka bisa living with Jesus, mereka bersaksi. Bagaimana kami dulu waktu muda pingin punya anak, lewat air mata, lewat coba ke dokter dengan berbagai cara, tapi Tuhan tidak kasih. Sampai kami usia 40-an, 50-an, kami bisa menerima kenyataan itu. Dan yang menjadi bersyukur adalah kami sebagai suami istri masih saling mengasihi. Kami living with. Apa yang istri saya alami, saya rasakan. Apa yang saya alami, istri saya rasakan. Kami living with. Dia bisa sharing tentang dunia tanpa anak itu seperti apa husband and wife itu. Itu orang yang sudah rohaninya sudah living with Jesus. Itu orang yang sudah mencapai suatu kedewasaan rohani dalam hal living with Jesus, dalam konteks tentang anak, saudaraku. Oke? Udah 1, 2, 3, 4. Contoh kelima, Daud. Daud kan membunuh suami orang. Daud kan mengambil istri orang. Daud kan penjina, saudara sekalian. Dia bersaksi nggak? Kalau Daud itu tak bisa terima itu bagian hidup dia tidak akan bersaksi. Daud bukan saja bersaksi, saudaraku. Tapi saudara baca di kitab Mazmur itu. Kitab Mazmur itu kan kitab pujian. Dosanya dinyanyikan. Dosanya dinyanyikan, saudaraku. Dinyanyikan. Accept reality of life, saudaraku. Living with Jesus bagi Daud. Suatu kesaksian dan dosanya dinyanyikan. Didengarin dari dulu sampai kepada keturunan sampai sekarang. Dosanya dinyanyikan. Luar biasa loh, saudaraku. Nah, saya tanya sekarang, kalau saudara punya pengalaman seperti Daud, sorry ini ya, saudara dengarin. Kalau saudara ada pengalaman seperti Daud, mau nggak dosa saudara dinyanyikan?
dibuat lagu baru. Gak usah nyanyikan lah, saudara bersaksi, mau gak? Jangan Pak, jadi masalah ini. Buat malu aja nih Pak. Itu berarti you still could not accept the reality. Is it right? Daud dinyanyikan loh dosanya. Dinyanyikan. Oke, sekarang contoh terakhir. Mantan orang gila. Akulah itu. Saudara sekalian, I can accept my reality of life. Jadi setelah saya sembuh dari dunia depresi, 2 tahun kemudian saya masuk sekolah pendeta. Ini menarik nih cerita saudaraku. Saya udah masuk sekolah pendeta saudaraku. Saya nggak bersaksi waktu masuk, nggak bersaksi. Setelah saya diterima di sekolah pendeta, malamnya saya bersaksi. Kemudian 2 minggu lagi di sekolah pendeta itu saya bersaksi lagi saudaraku, seperti saya bersaksi di YouTube itu tentang hidup saya. Kaget semua, saudara sekalian. Kaget semua. Oh itu bekas orang gila dia ya, bekas orang depresi yang masuk di sini. Begitu. Ada yang gini-gini saudaraku, ngomongnya pakai nunduk gini. Ya nggak apa-apalah. Saya dapat 2 respon saat itu. Paginya respon dari kakak senior. Mereka itu ada 2 tingkat di atas saya. 1 orang. Laki. Dia ngomong gini. Sambil lewat kamar saya. Dia ngomong gini. Teman buka kartu. Salut gua. Artinya saudaraku, saya berani mengutarakan siapa diri saya kepada orang lain. Salut dia. Itu satu ya. Kedua respon dari dosen. Dosen ini masih muda loh. Waktu itu mungkin dia umur 27. Saya masuk umur 29. Saya lebih tua saudaraku, tapi dia sudah jadi dosen. Laki ini dosennya. Dia udah dengar kesaksian saya, dia datang pada saya ngomong gini. Nggak usah kesaksian seperti itu. Itu kan rahasia hidup. Hanya mempermalukan diri sendiri aja. Kan tidak baik. Saudaraku, 2 respon. 1 dari mahasiswa senior, sekolah pendeta. 1 dari dosen, sekolah pendeta. Saya masih senyum aja saudaraku menanggapi 2 respon ini. 1 tahun kemudian setelah saya masuk tingkat 2 saudaraku, undangan khotbah udah mulai muncul. Saya khotbah pada masa-masa saya kuliah saudaraku, sekolah pendeta itu, sekian tahun di sekolah pendeta itu, saya khotbah di 300 gereja, 150 kampus di Jakarta ini saudara sekalian. Kemana saya bersaksi, saya bekas orang gila ini. Saya bersaksi seperti saudara dengar hari ini. Saudara sekalian, masa senior bisa salut loh. Tapi dosen enggak loh. Dosen enggak loh, saudaraku. Nah, saudara-saudara, I can accept reality of my life. Jadi bagi saya depresi lah, sakit jiwa, saya bersaksi apa sampai saya tidak pakai pakaian keluar, saudaraku, bugil seperti itu, saya bersaksi, saudaraku. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan buat saya. Enggak. Karena I could accept the reality of life. Saya sudah dalam tahap living with Jesus. Living with Jesus. Ada Tuhan Yesus kok yang memahami hidup saya. Dan saya belajar untuk memahami Tuhan Yesus. I'm living with. Kalau I'm living with, saudara sekalian, kita tidak malu lagi. Kita tidak pernah tersinggung lagi. Nah, saya kasih pengalaman. Ada loh, suatu hari saya KKR di kota Solo. Itu berapa puluh tahun lalu ya. Saya panggil orang, pasti tegur dosa orang, saudaraku. Saya panggil orang bertobat. Setelah itu, diajak makan sama diaken dan pendeta. Ada waktu itu BlackBerry ya. BlackBerry masuk, saudara sekalian. Masuk message. Gak ada nama, ini orang baru. Saudara mau tahu dia tulis apa? Kamu kan orang gila kan? Cocoknya kamu itu rumah sakit jiwa. Tidak cocok di gereja. Jangan suka-suka sembarang tegur dosa orang. Rupanya tertegur dosa di KKR itu, saudaraku. Marah dia. Kamu kan orang sakit jiwa kan? Kamu orang gila kan? Saya baca begini. Pasti dia berharap saya balas, saudaraku. Saya dibuat sakit hati karena dia pikir saya buat dia sakit hati. Saya sakit hati, saudaraku. Gak. I can accept reality. Malah saya balas loh. Memang aku sakit jiwa. Saya bekas orang gila ini. Puji Tuhan. Saya balas, saudaraku. Enggak lagi dia respon lagi, saudaraku. Dia mau buat saya sedih, mau buat saya terhina. Sama sekali enggak. Saudara mau tahu? Sekali saya khotbah cerita tentang saya sakit jiwa, ada orang tersenyum, ada orang terkekek-kekek, ada orang ketawa, ada orang terharu, ada orang senyum mengejek, saudaraku. Gilaku saja sudah membuat orang tersenyum. Belum lagi firman yang saya beritakan. Is it right? Bagi saya no problem. I could accept the reality. That's my life.
Dan tidak mudah, karena kita punya keluarga, punya anak. Ya, oh, keluarga akan ikut tanggung malu gitu-gitu Pak ya. Saya ajarin keluarga saya. You know you daddy itu seperti apa. Gak mudah saudara sekalian, tidak mudah. Oke, nah sekarang saya kembali pada jemaat. Nah ini nusuk ini jemaat, hati-hati. Dari 5 poin ini, apakah engkau seperti itu? Atau engkau ada yang bagian lain, yang kepahitan itu, sampai hari ini kamu tidak bisa terima kenyataan. Dan kamu pasti tidak bisa living with. Kamu hanya knowing Jesus. Alkitab ngomong gini, aku belum bisa Pak, aku belum bisa Pak, masih sakit, masih aku belum bisa Pak. Jangan suruh aku bersaksi, belum bisa terima saya. Itu loh hidup ini. Coba lihat dirimu masing-masing jemaat. Ada nggak bagian kepahitan dalam hidupmu sampai hari ini? Kamu belum bisa menerima kenyataan. Kamu hanya dalam level knowing Jesus. Tahu kebenaran, tapi bukan menjadi pelaku firman. Menjadi pendengar firman, tapi bukan menjadi pelaku. Karena kamu tidak bisa melewati dimensi kerohanian seperti itu. Gak mudah kan? Gak mudah kan? Is it right? Coba simak khotbah hari ini. Pelan-pelan memperhatikan. Tidak berarti saya atau pendeta-pendeta tertentu semua secara totalitas hidup saya sudah living with. Enggak loh. Untuk konteks orang gila, saya sudah living with Jesus. Gak ada lagi rasa tersinggungnya. Mau dihina pun sudah tidak melukai hati, begitu. Nah, untuk hal yang lain, belum tentu saya sampai di living with. Masih proses knowing Jesus. Jadi hidup ini bergumul terus sampai mati, saudaraku. Mungkin ada 3 bagian saya sudah living with. Ada banyak hal saya sudah living with. Tapi ada bagian juga yang still knowing Jesus. Saudara pun sama. Iya kan? Wah, saya belum bisa Pak. Jangan ngomong kayak gini. Malu saya Pak. You still knowing Jesus. Is that right? Jadi jemaat sekalian, pengenalan kepada Tuhan Yesus itu suatu pengenalan yang harus sempurna. Kita dituntut sampai kepada suatu pengenalan yang sempurna. Sampai diri kita benar-benar memahami diri dan memahami Tuhan. Masih ingat, setiap kali saya khotbah selalu saya tanya, saudara-saudara sekalian, apa kabar hari ini? Apakah peristiwa-peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan, berkat atau kemalangan, apakah semua peristiwa itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa engkau makin dekat dengan Tuhan? Pertanyaan selalu begitu kan? Jikalau hanya suka, berkat saya membuat kamu dekat sama Tuhan, tetapi kemalangan, kesulitan membawa kamu jauh daripada Tuhan, something wrong dengan kerohanianmu. Saya suka ngomong begitu kan? Nah, kalau yang jauh itu, dia bukan living with, dia hanya knowing Jesus. Suka duka, kaya miskin, susah senang, tetap menjadi suatu jembatan, makin dekat sama Tuhan. Itu living with Jesus. Living with. Tuhan mau turut merasakan semua kelemahan kita. Pertanyaannya adalah, kita mau nggak melibatkan diri turut merasakan juga apa yang Tuhan rasa? Tuhan ngajak kita living with, saudaraku. Saudara mau nggak? Pak Pendeta, nggak mudah. Memang nggak mudah. Saudara lewatnya jalur apa? Jalur kontemplasi yang saya ajar ini part 5, saudaraku. Di Starbucks 10 menit ada waktu sambil renung minum kopi, ngomong dalam hati. Tuhan, saya belum bisa loh yang gitu. Saya belum bisa terima diperlakukan seperti itu. You ngomong dalam hatimu. Itu namanya kontemplasi. Itu namanya kontemplasi yang 10 minutes punya. Atau dalam pesawat keluar kota, keluar kota lain itu 1 jam, 1,5 jam. You kontemplasi di pesawat itu 1,5 jam. Banyak hal yang kamu belum bisa terima, masih dalam tahap knowing Jesus. Belajar kontemplasi ke situ. Ada yang 1 jam, ada yang 10 menit. Di kantor, duduk sebentar. Kontemplasi. Tuhan, saya belum bisa terima loh. Anak saya perlakuan saya seperti ini. Saya belum bisa terima loh Tuhan. Saya sayang banget sama anak saya. Tapi anak saya sama sekali tidak respect saya Tuhan. Saya telepon dia tidak angkat. Saya WhatsApp dia tidak angkat. Sama sekali tidak menghargai saya. Saya belum bisa terima Tuhan Yesus. Terserah dalam proses knowing Jesus. Kebenaran saudara tahu. Ya kan? Ada ayatnya kan? Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu.
supaya jangan tawar hatinya. Saudara tahu itu firman, tapi you tetap sakiti hati anakmu. Ya anakmu kecewalah. Kalau dia kecewa, kita hanya tahu kebenaran tapi bukan menjadi pelaku. Sedemikian pun anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itulah yang indah dalam Tuhan. Anak tidak mau taat. Tidak living with, tetapi apa? Just knowing about kebenaran, saudaraku. Tapi nggak menjadi pelaku firman. Sama kan? Jemaat perhatikan. Nah, sampai poin ini saya berhenti sebentar. Coba saudara lihat hidup saudara masing-masing. Painful di sini, sakitnya di sini, kepahitan itu, tidak bisa menerima kenyataan itu. Saudara hanya baru sampai di proses knowing Jesus. Hanya tahu, baca, dengar kebenaran itu. Tapi belum menjadi pelaku firman. Belum living with. Belum. Mau ke situ? Jalankan kontemplasi setiap hari. Untuk hal yang saudara merasa masih belum bisa Tuhan. Jalankan day by day. Week by week. Month by month. Year by year. Tahun demi tahun. Suatu hari. Kamu ketika sudah bisa menerima kenyataan, maka kamu akan bersaksi kepada banyak orang. Dan disitulah Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. That is my life, saudaraku. Itulah hidup saya. Saya berharap engkau pun menjalani hidupmu masing-masing dalam semua realita yang kamu alami. Oke, jemaat? Oke? Will you? Mari kita tundukkan kepala sebentar. Saudara lihat dirimu masing-masing. Saya nggak tahu kasusmu apa. Kalau masih painful di hati, ada black spot di hati, sangat peka, sensitif, sakit sekali, dan engkau tidak bisa mengungkapkan pada siapapun, berarti engkau dalam proses just knowing Jesus. Kamu belum living with. Kamu belum bisa lepas bagian itu. Kamu belum bisa menerima kenyataan bagian itu. Belajar dari Tuhan. Tuhan lemah lembut. Biar Tuhan Roh Kudus mengurapi hatimu. Mengajar engkau. Hari per hari engkau bertambah dewasa rohani. Menerima banyak hal yang tidak bisa engkau terima saat ini. Coba lihat dirimu masing-masing jemaat. Diperlakukan tidak fair ya. Difitnah ya. Dikucilkan ya. Diejek ya. Tidak dihargai ya. Kemalangan ya. Kehilangan anak. Kehilangan suami. Kehilangan istri. Tidak punya anak ya seumur hidup. Cacat ya. Coba lihat saudara masing-masing. Tidak menikah, malu sekali hidup ini ya. Sudah jadi duda, jadi janda, memalukan ya. Belajar khotbah hari ini, saudaraku. Masuk ke jalur kontemplasi. Berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami. Dengan semua realitas kehidupan kami, Tuhan. Ada bagian-bagian yang kami sudah matang, sudah dewasa rohani kami. Kami living with you. Tapi jujur Tuhan, ada bagian-bagian yang belum, sakit, pahit, perih. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar mengerti apa yang harus kami hidupi. Kami percaya Tuhan turut merasakan kelemahan kami. Kami percaya Tuhan juga pernah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oleh sebab Tuhan, ajarkan kami berani menghadapi tata kasih karunia-Mu Tuhan. Supaya kami memperoleh rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Pada saat kami tidak mampu menerima kenyataan hidup, ada Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami. Lihatlah setiap jemaat-Mu yang kepalanya tertunduk hari ini ya Tuhan. Apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang mereka alami, terbaca semua oleh-Mu hari ini ya Tuhan. Mata-Mu yang suci melihat semua realitas kehidupan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, di tengah semua pergumulan mereka. Tolong umat-Mu Tuhan. Jaga umat-Mu Tuhan. Lindungi umat-Mu Tuhan.
Dewasakan rohani umat-Mu Tuhan. Letakkan tangan-Mu di atas kepala umat ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati umat ya Tuhan. Teguhkan mereka untuk mencintai Engkau seumur hidup. Living with Jesus forever. Sampai selama-lamanya. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun kepada jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus mengurapi setiap jemaat, mengingatkan kitab suci, mengajak untuk hidup living with Jesus sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.